Halo guys, kembali lagi di seri Aku Belajar. Kali ini topik kita adalah public speaking. Nah, public speaking ini adalah skill yang transferable ya. Artinya, skill ini tuh bisa diterapkan di berbagai pekerjaan. Makanya, menurutku, semua orang itu perlu bisa public speaking ya. Ya, walaupun sebenarnya nggak harus public sih. Nggak harus ngomong di depan banyak orang. Tapi yang lebih penting itu speakingnya. Karena beberapa skill komunikasi seperti negosiasi, atau mungkin menjelaskan sesuatu yang rumit jadi sederhana, itu menurutku semua orang kan wajib punya ya. Nah, sebelumnya sedikit background ya. Jadi dulu waktu aku sekolah atau kuliah, aku tuh termasuk orang yang diem banget. Jadi aku tuh hampir jarang memulai pembicaraan, atau apalagi kalau ada dua orang lagi enak-enak ngobrol, aku tuh jarang banget nimbrung. Jadi bukan karena sombong, tapi karena aku cuma nggak mau distract aja, nggak suka ganggu orang lain gitu. Tapi setelah aku mulai dewasa, setelah aku mulai masuk dunia kerja, aku lihat ke belakang ya, gara-gara dulu tuh aku diem banget. Ternyata aku tuh sudah melewatkan banyak banget peluang-peluang yang besar. Bahkan mungkin peluang yang cuma datang sekali seumur hidup. Jadi istilahnya itu opportunity cost ya. Jadi sebagai introvert, memang kalau kita diem itu enak banget rasanya kan. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Jadi sebenarnya video ini aku buat untuk kalian yang introvert ya. Tapi kalau misalnya kalian ekstrovert pun, kalian sudah banyak ngomong ya, kalian mungkin tetap bisa dapat perspektif baru. Karena kalau kalian cuma ngomong biasa sama orang, dengan public speaking itu nanti ada sedikit bedanya. Oke, jadi ini latihan yang paling awal banget ya. Jadi sebelum kalian public speaking, kalian bisa latihan dulu dengan ad-lib speaking. Ini tuh waktu aku pertama kali denger ini, kelihatannya tuh gampang banget. Tapi nanti kalian bisa langsung praktekin ya. Jadi kalian bisa pause video ini nanti. Jadi caranya itu gampang banget. Sekarang kalian coba cari di sekitar kalian, benda-benda di sekitar kalian coba ambil barang random aja. Misalnya ini bolpen ya. Ini sebenarnya nggak harus objek sih. Kalian juga bisa mikirin topik-topik random apa yang tiba-tiba terlintas di otak kalian. Setelah itu, kalian coba kasih timer 1 menit. Lebih baik kalau kalian rekam ya. Nah, kalian kasih timer 1 menit, terus kalian coba deskripsikan benda itu, ceritakan semenarik mungkin. Ini aku kasih contoh ya. Misalnya bolpen. Bolpen ini adalah evolusi yang luar biasa. Dimulai dari sehelai bulu untuk menulis. Sekarang berubah menjadi tinta yang dibalut dengan badan besi. Tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk mengalirkan kreativitas dan ide-ide dari otak manusia ke atas kertas yang bisa menginspirasi banyak orang. Bolpen ini sudah digunakan untuk menulis berbagai catatan, mulai dari catatan yang sederhana sampai catatan penting seperti teks proklamasi. Nah, misalnya kayak gitu ya, kalian lakukan selama 1 menit. Terus, selain mendeskripsikan sesuatu, kalian bisa juga coba menceritakan ulang. Jadi kalian coba baca artikel atau cerita pendek, apapun itu. Lebih bagus kalau artikel yang bahasanya itu agak sulit, atau mungkin yang kalian nggak terlalu familiar sama topiknya. Terus, kalian coba ceritakan ulang dengan gaya bahasa kalian. Nah, kalau kalian rekam, itu lebih bagus lagi kan? Karena kalian tuh bisa perhatikan 3 aspek ini ya. Pertama, kalian perhatikan di rekaman kalian itu vokal kalian. Jadi, nadanya itu gimana. Terus kalian perhatikan gestur kalian, dan kalian juga perhatikan pilihan kata kalian. Oke, jadi tadi itu proses latihannya. Sekarang kita bayangin kita tuh sudah bener-bener mau perform nih. Pastinya kita perlu persiapan ya. Dan persiapan ini ada persiapan materinya dan persiapan fisik. Kalau persiapan materi itu sudah jelas ya. Namanya kita mau ngomong, kita kan pasti harus menguasai dulu apa yang kita mau omongin. Jadi kita tuh bisa susun yang namanya skrip. Kita tulis dulu secara detail, urutannya tuh kita mau ngomong dari apa dulu ke apa dulu gitu. Ya kecuali mungkin kalian antara jenius atau mungkin kalian sudah jam terbangnya tinggi banget. Kalian tuh nggak perlu persiapan yang matang-matang. Kalian tuh sudah bisa ngomong secara spontan, nggak perlu pakai skrip. Contohnya ya, ini panutanku nih, Bro Ferry Irwandi. Kalian mungkin pernah nonton videonya. Ini aku taruh di atas sini ya. Dia tuh bisa ngomong 15 menit lebih. Itu tanpa persiapan yang matang. Jadi nggak pakai skrip dan sekali take itu langsung jadi. Tapi yang aku mau tekankan di video ini, yang menurutku lebih penting daripada persiapan materi, itu adalah persiapan fisik. Ya lebih tepatnya fisik dan mental ya. Jadi kalau persiapan fisik, kita tuh harus pastikan kalau otot-otot wajah kita dan otot leher kita itu semuanya rileks. Jadi caranya kita bisa peregangan dulu dengan yang namanya lemon face dan lion face. Nah, lemon face itu kita bisa bayangin kita tuh habis minum jus lemon yang nggak pakai gula ya. Jadi kecut banget. Jadi mukanya tuh gini.
gitu. Setelah itu, lion face itu kita buka wajah kita selebar mungkin. Jadi, nah, kita tuh gabungin dari lemon face ke lion face. Jadi kayak gini. Nah, kenapa teknik tadi itu penting? Karena ketika kita ngomong, orang lain tuh nggak cuma dengerin suara kita, tapi mereka juga melihat raut wajah kita. Jadi kalau raut wajah kita kaku, komunikasi kita itu jadinya kurang efektif. Jadi dengan raut wajah yang bervariasi, kita tuh selain sekedar ngomong, kita tuh juga bisa menyampaikan perasaan kita. Misalnya kita ngomong dengan raut wajah yang bahagia, atau dengan raut wajah marah, dengan raut wajah takut, itu semuanya bisa diatur. Nah, kalau tadi itu persiapan fisik, kita juga bisa persiapan mental ya. Jadi kita bisa nerapin stoikisme di sini. Jadi kita tuh coba bayangin, hal terburuk apa sih yang bakal terjadi ketika kita lagi ngomong? Misalnya, kita mungkin kepleset salah ngomong, atau mungkin kita agak belibet, atau bahkan mungkin ini sering terjadi ya, kita tuh bisa ngeblank dan kita tuh lupa apa yang kita mau omongin. Terus kalau misalnya itu terjadi, kita coba bayangin, terus emang kenapa gitu. Misalnya nih, kita lupa ngomong ya mungkin kita bisa bilang gini ke audiens, tapi ini tergantung situasinya ya. Kalau di situasi yang formal banget, nggak bisa. Tapi kalau di situasi yang agak informal, kita mungkin bisa ngomong, wah anjir, aku kok jadi lupa nih ngomong apa nih ya. Nah, nanti audiens mungkin jadi ketawa kan. Setelah itu suasananya jadi lebih cair, kalian jadi lebih tenang, terus kalian bisa mikir sebentar, terus kalian lanjut ngomong. Intinya, ketika speaking, kalian itu nggak perlu terlalu perfect. Karena audiens itu sebenarnya akan mentoleransi yang namanya human error. Selama yang kita omongin itu bisa bermanfaat buat mereka. Nah, kalau tadi itu persiapannya, sekarang kita bayangin kita sudah di panggungnya nih. Jadi dalam penyampaiannya, itu sebenarnya ada beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk memperkuat komunikasi kita. Nah, trik-trik ini kalian bisa pelajarin dengan nonton pidatonya orang-orang hebat ya. Misalnya para pemimpin negara. Kalian tuh coba perhatikan dua aspek ini. Yang pertama, vokalnya. Yang kedua, itu gesturnya. Jadi yang pertama, vokal dulu ya. Jadi kalau kita ngomong itu lebih bagus kalau ada melodinya. Jadi naik dan turunnya nada. Ini sebenarnya tergantung situasi juga. Kalau kalian ngomong di situasi formal dan informal, itu nadanya bisa beda. Tapi intinya kalian coba bayangin. Misalnya, kalian suruh ngafalin puisi. Sama kalian suruh ngafalin lirik lagu, itu lebih cepat mana? Kalian pasti lebih cepat ngafalin lirik lagu. Karena lagu itu ada nadanya. Contohnya nih ya, misalnya aku ngomong gini. Jadi guys, ngomong itu harus ada nadanya. Sama aku ngomong, jadi guys, ngomong itu harus ada nadanya. Nah, itu kan beda banget kan. Nah, selain nada, sebenarnya juga ada keras pelan. Kadang-kadang ada kalian tuh ngomongnya suaranya keras, kadang ada yang kalian ngomongnya agak bisik-bisik. Terus juga ada tempo. Tempo itu kecepatan ya. Sesekali kalian ngomongnya cepet, kayak kalau di lagu itu kan ada bagian yang nge-rap gitu, ada juga bagian lagu yang lambat. Kalian juga sesekali itu ngomongnya bisa dibikin lambat. Nah, kalau kalian bisa memvariasikan 3 aspek tadi di dalam vokal itu bagus banget ya. Nah, selain vokal, ada juga gestur. Gestur ini banyak banget ya, kalian bisa coba browsing sendiri. Tapi kalau kalian perhatikan, kalau misalnya aku lagi ngomong ya, tanganku kadang-kadang kayak gini. Itu juga termasuk gestur. Atau kalau aku lagi jelasin poin-poin, tanganku tuh pakai jari 1, 2, 3. Ini juga termasuk teknik gestur. Cuma, kalian juga bisa contoh dari beberapa presiden-presiden Amerika ya. Karena menurutku itu unik. Setiap presiden Amerika itu punya gaya tangannya sendiri-sendiri. Yang mencolok itu yang namanya Clinton thumb. Jadi ini dipopulerkan sama Presiden Amerika Bill Clinton. Tangannya tuh kayak gini. Jadi kalau dia mau menekankan suatu kalimat, sambil ngomong tuh sambil tangannya kayak gini. Ya mungkin kalau aku lihat ini tuh kayak perpaduan dari gini, kan kayak semangat. Tapi mungkin agak ngegas gitu ya. Sama mungkin gabungan dari nunjuk. Tapi nunjuk itu kan mungkin kurang sopan. Jadi digabung jadi kayak gini. Nah, kalian bisa coba lihat yang lain juga ya. Mungkin kalau misalnya mau menunjukkan rasa simpati, mungkin kalian bisa taruh tangan kalian di dada sambil kalian ngomong. Misalnya, apa ya, saya turut prihatin dengan kasus yang baru terjadi. Ya, intinya gestur ini bisa bervariasi tiap orang ya. Tinggal kalian contoh aja gestur mana yang menurut kalian cocok dengan kepribadian kalian. Tapi kalau kalian bisa manfaatin vokal dan gestur ini dalam public speaking kalian, komunikasi kalian itu sudah jauh banget di atas rata-rata. Nah, ini yang terakhir nih, last but not least. Jadi seringkali waktu kita ngomong, kita tuh terlalu fokus sama diri sendiri. Kita terlalu fokus gimana caranya supaya nggak terlihat bodoh. Supaya nggak terlihat cringe. Atau mungkin supaya pilihan kata yang kita gunakan itu perfect banget. Padahal,
Mungkin audiens kita tuh nggak sepeduli itu. Jadi daripada kita buang energi untuk self-centric, kenapa nggak kita coba audience-centric? Tapi ini pun sebenarnya dari mindset ya. Kalau misalnya dari awal kita ngomong tuh tujuannya murni hanya untuk menguntungkan diri sendiri, pastinya akan sulit untuk jadi audience-centric. Ini juga alasannya kenapa kalau kalian lihat beberapa orang sales ya, orang yang jualan, kalau mereka tuh hanya jualan untuk cari keuntungan sendiri. Jadi mereka tuh nggak peduli pembelinya seneng atau enggak. Kalau kalian lihat, mereka tuh akan jadi lebih sulit untuk cari pembeli. Karena ketika kita komunikasi, kita tuh harus bisa membuat audiens kita itu relate dengan kita. Jadi kita tuh harus punya empati sama audiens. Dan kalau bisa, kita tuh memposisikan diri kita di posisinya audiens. Jadi misalnya kita mau cerita sesuatu ke audiens. Kita bayangin kita jadi audiensnya. Kalau aku dengar cerita itu, kira-kira seru nggak ya untuk didengerin? Atau mungkin kira-kira cerita itu bisa bermanfaat nggak ya buat aku? Karena kalau misalnya cerita itu bisa bermanfaat buat kalian, juga besar kemungkinan itu bisa bermanfaat buat audiens. Nah, kalau kalian mau lebih mantap lagi, kalian bisa pelajari behavior audiens kalian. Kalian juga cari tahu hobinya itu apa. Misalnya, audiens kalian itu suka musik. Ya kalian sambung-sambungin topik kalian dengan musik. Kalau misalnya audiens kalian tuh suka bola, ya kalian sambung-sambungin topik kalian tuh dengan bola. Inilah kenapa kalau kita tuh ada sisi generalisnya, itu juga ada keuntungannya kan. Jadi kalau kita itu paham berbagai topik, maka kita itu bisa dengan mudah relate dengan banyak orang. Oke guys, jadi tadi ada 4 key learning ya, mulai dari latihan ad-lib speaking, terus persiapannya itu harus benar, penyampaiannya juga bisa dimantepin, dan yang pasti kita harus audience centric. Nah, tentunya tadi ada banyak banget aspek, mulai dari vokal, gestur, dan lain-lain. Dan itu nggak gampang ya kalau kita mau menguasai semuanya dalam waktu cepat. Perlu latihan yang sabar, dan juga perlu jam terbang yang tinggi. Tapi layaknya semua hal, kalau jam terbang kita sudah tinggi, kita sudah banyak latihan, pasti semua orang bisa public speaking. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.